Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Unggun Ardiansah dengan nomor NIM 05041182328051. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara organ reproduksi betina untuk ternak kambing, sapi, eh, kuda, babi, dan ayam. Nah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan organ reproduksi unggas, terutama pada organ reproduksi ayam, di mana ayam merupakan salah satu hewan ternak yang merupakan golongan unggas, di mana organ reproduksinya sangat berbeda dengan organ reproduksi ruminansia dan non-ruminansia, di mana eh, organ eh, reproduksi betina pada ayam dimulai eh, dengan ovari, di mana ovari ini eh, berfungsi sebagai kantung penyimpan telur, sedangkan ovarium merupakan eh, pembentuk sel telur, di mana yang nantinya akan dilanjutkan sel telur tersebut ketika sudah dibuahi akan dilanjutkan ke invidibulum. Di invidibulum ini telur akan eh, membentuk kelasnya sendiri, di mana proses lamanya sendiri itu sekitar 15 menit. Lalu dilanjutkan di magnum. Di magnum ini sel telur tersebut akan dilanjutkan dengan pembentukan putih telur, di mana lama pembentukannya sekitar 3 jam. Lalu dilanjutkan ke ismus. Di ismus, organ ini sendiri berfungsi sebagai pembentuk kerabang lunak yang nantinya akan dilanjutkan ke uterus. Namun di ismus ini prosesnya lumayan panjang, di mana prosesnya sekitar 1 jam 15 menit. Setelah itu, setelah pembentukan sel kerabang lunak akan terbentuk sel kerabang yang lebih kokoh, di mana kerabang ini eh, untuk lama pengerjaannya atau lama prosesnya itu sekitar 21 jam. Lanjut ke vagina yang nantinya ketika telur tersebut sudah jadi akan ditampung di vagina yang nantinya akan dikeluarkan oleh kloaka. Namun dari organ reproduksi betina yang ada pada ruminansia dan non-ruminansia ini uh, memiliki banyak persamaan dan memiliki sedikit perbedaan. Untuk uh, s- kita mulai dari ovarium. Ovarium pada uh, untuk ruminansia sendiri seperti sapi dan domba ini tidak memiliki perbedaan. Mungkin perbedaannya hanya pada ukuran. Untuk bentuknya itu sama seperti kacang merah dan berbentuk oval. Untuk hewan non-ruminansia seperti kuda dan babi ini sedikit berbeda. Untuk kuda sendiri berbentuk seperti ginjal dan babi berbentuk seperti anggur. Dan terdapat gelembung gelembung seperti gelembung udara. Lalu ke oviduk. Untuk oviduk sendiri ini untuk sapi dan domba ini tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya hanya pada ukuran. Mereka memiliki panjang yang relatif berbeda karena untuk domba sendiri merupakan ruminan kecil, sedangkan sapi merupakan ruminan besar. Oviduk pada kuda sendiri ini relatif lebih pendek, tidak berliku-liku seperti babi, dan ukurannya hanya 15-20 cm. Sedangkan pada pada oviduk babi ini eh, memiliki komponen yang sangat rumit, sangat berliku-liku seperti untayan tali kusut. Terdapat persimpangan antara oviduk dan uterus. Lanjut ke uterus. Untuk sapi dan domba ini, korpus uteri atau badan uterusnya pendek. Untuk tanduk uterusnya itu panjang. Eh, Seperti itu. Lalu pada kuda dan babi, eh, untuk kuda sendiri, badan uterus panjang dan berkembang dengan baik, sedangkan tanduk uterusnya relatif lebih pendek. Ini mengikuti bagaimana pola nantinya mereka mengandung embrio tersebut. Sedangkan pada babi ini korpus uterusnya atau badan uterus itu lebih pendek
Sedangkan tanduk uterusnya sangat panjang dan berlekuk-lekuk. Lalu lanjut di bagian serviks. Di bagian serviks sapi dan domba ini ada perbedaan, yaitu pada sapi itu lipatan cincinnya yang tebal dan saling bertautan, sedangkan pada domba memiliki cincin anulus tetapi lebih kompleks dibandingkan sapi dengan berliku-liku seperti spiral. Sedangkan eh, pada kuda sendiri ini serviksnya lebih pendek dan lunak tanpa memiliki cincin anulus, sedangkan pada babi serviksnya memiliki tonjolan bantalan saling mengunci seperti ulir gitu. Untuk vagina pada sapi ini ukurannya relatif panjang dan lurus, yaitu yang fungsinya sendiri untuk tempat adopsi semen. Sedangkan pada dombanya ukurannya lebih pendek dan lurus, fungsinya sebagai tempat deposisi semen juga. Untuk kuda ini ukurannya sangat panjang dan lurus, di mana fungsinya sendiri untuk tempat adopsi semen juga. Ini mengikuti bagaimana bentuk kelamin pada organ reproduksi jantan pada kuda sendiri. Sedangkan untuk babi juga seperti itu, mengadopsi atau mengikuti bagaimana alat kelamin pada babi tersebut, alat kelamin jantan pada babi tersebut, ukurannya panjang dan lebar. Sedangkan fungsinya sendiri sebagai saluran masuknya penis atau alat kelamin jantan bagi organ reproduksi jantan pada bayi. Sedangkan alat kelamin luar ini sebenarnya memiliki eh, kesamaan untuk fungsi dan bentuknya. Untuk ukuran vulva, sapi ini memiliki panjang dan memanjang secara vertikal, sedangkan vulva pada domba ini hampir sama dengan sapi, tapi ukurannya kembali lagi dengan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan sapi. Sedangkan ukuran vulva relatif pada em, kuda ini lebih panjang dan vertikal mengikuti bagaimana bentuk penis pada kuda. Sedangkan bentuk vulva eh, pada babi ini agak berbeda. Vulvanya terbalik di ujung dorsal runcing dan veterinnya itu melebar. Kesimpulan bagaimana perbedaan secara keseluruhan untuk organ reproduksi pada ternak betina untuk ruminansia dan unggas. Namun ruminansia non ruminansia ini mirip-mirip yang saya jelaskan tadi. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana perbedaannya secara ruminan dan unggas. Yang pertama yaitu ovarium. Di unggas, ovarium memiliki sepasang ovarium, sedangkan di ruminansia ini memiliki sepasang ovarium, sedangkan di unggas hanya memiliki satu ovarium yang berfungsi, yaitu di bagian sebelah kiri. Sedangkan pada oviduk di ruminansia ukurannya kecil dan eh, penghubung antara ovarium dan uterus. Lalu kalau di unggah sendiri berupa saluran telur yang ukurannya panjang dan kompleks, eh, terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Untuk uterus sendiri, pada ruminansia ini memiliki uterus dengan bentuk yang berbeda setiap jenis ternaknya, yang fungsinya untuk tempat implementasi perkembangan sekaligus atau pelindungan fetus. Sedangkan pada unggas sendiri tidak memiliki uterus yang sifatnya yang berfungsi sebagai gestasi atau eksternal. Jadi unggas memiliki uterus namun fungsinya hanya untuk organ eksternal saja. Sedangkan serviks sendiri di ruminan ini memiliki serviks sebagai penghubung antara uterus dan vagina. Ini fungsinya sama yang saya jelaskan tadi. Sedangkan pada unggas sendiri tidak memiliki serviks yang berfungsi sebagai gestasi eksternal. Gitu. Untuk vagina sendiri di ruminan memiliki vagina sebagai penghubung antara serviks vulva. Ini perannya sebagai tempat kopulasi sekaligus breed canal untuk fetus atau saat untuk melahirkan.
Sedangkan pada unggas sendiri memiliki vagina sebagai bagian terakhir yang dilewati telur sebelum dikeluarkan melalui kloaka, yang fungsinya sendiri tem sebagai tempat penyimpanan sperma. Jadi untuk fungsi vagina pada ruminan dan unggas ini sangat berbeda. Dalam ruminan, vagina ini sebagai alat kopulasi, sedangkan di unggas ini sebagai alat untuk penyimpanan sperma. Untuk alat kelamin luar sendiri, untuk ruminan ini berupa vulva yang berfungsi sebagai pintu pertama masuknya penis selama perkawinan atau kopulasi, sebagai bridge canal atau melahirkan dan sekresi urin. Sedangkan pada unggas ini, organ terluarnya adalah organ kloaka yang fungsinya sendiri sebagai sekreta atau yang dikenal sebagai muara tiga saluran, yaitu sistem pencernaan, yaitu berupa feses, sistem urinary yaitu berupa urin, dan sistem reproduksi yaitu berupa telur. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan saya mengenai perbedaan organ reproduksi pada ternak sapi, domba, babi, kuda, dan ayam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.